Night, how are you today? I'm fine, thank you. Buat ini nomor 22, okay. I will take your attendance first. Di absen dulu ya. Okay. Okay. Bisa kelihatan nggak tulisan di papan? Can you see the writing on the whiteboard? Okay. Dari situ ada kata-kata yang nggak ngerti artinya nggak? Is there any words that you don't understand from this dialogue? Ada kata-kata yang nggak dipahami? Another, yang lain. Atau lainnya juga bisa. Would itu sama dengan will. Sebenarnya artinya secara arti kamu sih akan. Cuma di dalam kalimat ini artinya would itu maukah. Anything else? Ada yang lain? Komitmen? Okay. Good night. Please hurry. Wait a minute. Kalau would itu selalu lebih sopan, more polite. Artinya sama, cuma kalau kamu pakai would itu terkesan lebih sopan dibandingkan pakai will. Ada lagi. Belum halaman, Mbak. Cuma masih latihan yang ada di papan aja. Just see the whiteboard. Lihat di papannya aja. Belum buka buku kok. Afraid. Ini artinya ya, sambil tanya-tanya dulu nggak apa-apa yang kata-kata yang nggak ngerti di sini. Ada lagi yang nggak ngerti artinya, takut. Di sini artinya apa ya kira-kira? I am afraid I have another commitment this evening. Artinya kira-kira yang kalimat yang ini, I'm afraid I have another commitment this evening. Hello. Okay. Good night, Mbak Eka. Berjanji tidak akan berpaling, bukan. Di sini I'm afraid
I have another commitment. Itu artinya kira-kira takutnya aku punya janji lain hari ini. This evening, sore ini, ding. Komitmen lain atau janji lain. That's right. Sama. It's the same. I'm fine, thank you. Maybe artinya mungkin. Oke. Pernah dengar ini enggak? Perhaps. Kata-kata perhaps. Pernah dengar? Have you ever heard? Perhaps itu sinonimnya maybe. Artinya sama, mungkin. Artinya sama aja kok. Ya itu ada di film juga, judulnya Perhaps, itu lagu Perhaps itu ada. Di film juga sering. Oke, ada yang mau baca ini, dialog ini? 2 orang. Ngacung aja. Just raise your hand. Oke, satunya lagi. Oke. Hello? Oke. Wait. Yang A ya, Mister? Siapa yang A? Aku yang A ya? Oke. Aku. Sebentar, tunggu Mbak Ratminya belum We are loading. going to Durian Restaurant. Will you care to join us? Sebentar, oke. Mbak Ratmi, sebentar. Enggak. Would you, bukan would tapi would. Pakai u. Would. Coba lagi yang A. We're going to the Italian restaurant. Would you care to join us? Oke. B. Allah, I must improvise commitment. Oke. Another time. Oke, thank you. Sudah ngerti artinya dari semua ini? Ini kira-kira invitation-nya ditolak apa diterima ya? I'd itu singkatan dari I would. Ditolak. Invitation-nya diterima atau ditolak? Kok tahu dari mana? How do you know? Kalau ditolak. Maybe another time. Sama I'm afraid itu berarti dia ditolak. We are going to the Italian restaurant. Ditolak secara halus. Kalau secara kasar, tolaknya gimana? That means he or she no gitu aja. Oke, good. Gak yakin bisa pergi. Oke. Next one. Yang berikutnya. Nah, yang ini. Ada yang gak ngerti artinya dulu. Dari dialog yang ini. Anything you don't understand.
plans. Plan itu artinya rencana, bener. Jadwal juga bisa. Aku udah ada schedule lain, aku sudah rencana lain gitu artinya. Itu ada kata-kata ini ya, come over. Come over itu artinya mampir. Good night. Come over itu mampir artinya. Ada yang lain lagi? Kalau ini getting together artinya it's okay. Sudah tahu semua. Sip. Yang lain gimana? Pergi bersama atau bisa juga itu ngumpul. Kumpul juga bisa. Kumpul-kumpul buat minum kopi besok. Getting together for coffee. Nongkrong bisa. Oke, yang mau baca dialog ini satunya sudah Mbak Risa, satu lagi. One more. Oke. Yang B siapa, yang A siapa ya? Who is B, who is A? Mbak Risa atau Mbak Santi? Yang mana? A or B? A or B? Wait. Good evening. Okay. Sebentar. Hello, wait a minute, tunggu. Mbak Risanya belum masuk. Jadi you are B or A? Are you B or A? Mbak Risanya belum bisa masuk. Oh, nggak bisa. Oke. Yang lain. Oke. Wait a minute. Masih di set. Oke, silakan. Yang A yang mana? Oke. Yang A Mbak Santi wes, biar enak. Yang A Mbak Santi, silakan. Oke. I have To study. Okay. Then how about you? Tomorrow afternoon. Sorry, I have other flight. Oke, thank you. Suatu good night. Itu other, di sini akan ada kata-kata other ya. Terus yang tadi di sebelumnya ada another. Itu artinya sama, lainnya atau yang lain. Other dan another artinya sama aja, sama-sama yang lain. Oke, this one, the invitation is rejected.
or accepted. Yang ini undangannya ditolak atau diterima. Rejected. Yang lain ditolak, rejected. Tahu dari mana kok ditolak? How do you know? Sorry, Rianti Handayani. Okay. Sorry, I can't. Sorry, I have other friends. I can't. Okay. Okay, good. Next one. This one. Oops, ada yang salah cetak. Itu yang baris terakhir A. Alright. Let's go. Sorry. Mestinya itu ya yang terakhir. Salah ketik itu. Mestinya alright, let's go. Ada yang mau ditanyain artinya apa? Anything you don't understand from the dialogue? Ada yang nggak ngerti? Yet? Belum. Jadi dia belum yakin. It's okay. Yang lain artinya nothing. Nothing artinya nggak ada. Oke. Kalau alright, yang terakhir itu baiklah. Oke. Let's ayo mari. Sebenarnya let's itu singkatan dari let us. Let's go, berarti ayo pergi bareng gitu. Iya, itu tadi salah cetak. Harusnya let's. Salah cetak di PPT-nya, di PowerPoint-nya. Harusnya let's go gitu. Iya, ini yang mau baca siapa ya? Who want to read the dialogue? Tadi Mbak Wawat kalau nggak salah tadi sudah itu. Satunya lagi. Oke, Mbak Ana. Oh, wait a minute. Hello? Hello? Can you hear me? Hello? Oke. Satunya tadi. Oke. Yang A Mbak Wawat ya. Oke. Start. Coba dimulai yang A Mbak Wawat. Halo? Iya. Halo, yang A Mbak Wawat coba. Ini yang A siapa, yang B siapa? Yang A Mbak Wawat, yang B Mbak Ana. Coba start.
Oke. I'm going to the movie with a friend. How about you? Mhm. Yang A lagi. Where do you want to go see? Where do you want to go see a movie with me? Hello. I'm not sure yet. Is there something you want to see? So, do you want to go? Let's go. Thank you, Okay. Miss. Thank you. Thank you. Mana ya tadi suaranya? Oke. Oke, the next one. Yang ini ada pertanyaan apa enggak? Ini di invitation-nya di accept ya. Taunya kalau diterima invitation-nya yang mana? Accepted. Which one? Alright, let's go. Okay. Okay, good. Sekarang yang berikutnya kawin. Oke. Pelan-pelan aja. Ini ada kata-kata yang nggak ngerti. Anything you don't understand? Ada kata-kata yang tidak dipahami. Pitching. Di situ selanjutnya pitching itu ada in, pitching, urunan atau patungan. Apa undangannya bakal urunan buat makanannya? Dia nanya. Perlu urunan makanan nggak? Pitching in. Wondering, berpikir, mengira-ngira. Jadi itu we were wondering, kira-kira kamu mau datang nggak ke ulang tahunnya itu? Scheduled, terjadwal. Schedule itu jadwal. Schedule terjadwal. Provide, provide menyediakan, provided tersedia. Jadi di situ makanannya sudah bakal tersedia gitu. Ya, bathing suite itu baju renang. Atau itu loh, apa sih namanya? Biasanya kalau kamu mau mandi pakai handuk mandi gitu, baju yang kayak bentuk kimono itu loh.
bathing suit. Figure. Swimsuit. Mbak Lili, oke. 43. Figure out. Itu jadi satu. Artinya sebenarnya tahu. Sama kayak know. You've itu dari kata you have. You've. Sama swimming suit sebenarnya nggak sama sih. Kalau swimsuit kan jelas bentuknya itu ya baju renang itu ya, kita tahu one piece atau two pieces tergantung. Maksudnya bikini atau yang 2 pieces itu swimming suit. Tapi kalau bikini ya bikini sebenarnya. Tapi kalau bathing suit itu bisa berupa yang saya bilang tadi, yang pakai handuk buat nutupi badan kayak kimono, bentuknya kayak kimono itu. Bisa berupa itu juga. Ada yang lain? Di situ ada singkatan-singkatan kayak will, we will, terus you have, side dish. Oh, side dish itu makanan. Sorry, the connection was lost. Makanan sampingan atau snack. Jadi misalnya kamu bikin pesta ulang tahun, kamu bikin nasi kuning, terus habis itu ada cake. Nah, cake-nya ini makanan sampingan, side dish-nya. Atau kamu kasih gorengan itu makanan sampingan juga. Itu side dish. Ada lagi yang masih belum ngerti artinya? Provide tadi sudah ada di atas sebenarnya, tapi provide itu menyediakan. Kenapa bukan send me? Drop me itu lebih kayak informal. Jadi kirim aku email ya, tapi bentuk kayak ngobrol sama temen gitu loh. Drop me a letter, drop me an email. Artinya sama, cuma dia lebih informal. Give me juga bisa, tapi kalau drop me itu lebih ke kayak kirim sih daripada kasih. An sama sama. Cuma kalau an itu buat yang kata-katanya vokal.
Misalnya an ant, an elephant, kayak gitu. A I U E O. Kalau itu buat yang konsonan. Misalnya a cup of tea, kayak gitu. A fan atau a uniform. Uniform itu pakai soalnya bacanya uniform. Karena itu dia pakai Ya, tulisannya memang uniform. Tapi maksudnya vokal dan konsonan itu dia dari cara bacanya sebenarnya. Jadi kalau cara bacanya uniform, dia berarti depannya Y. Dia pakai A. Walaupun tulisannya uniform. Ini juga Honest kan tulisannya HONEST. Cuma dia bacanya honest gitu. Jadi kalau kamu bilang orangnya jujur, honest person, kayak gitu contohnya. Pakainya N walaupun depannya H karena bacanya honest. Okay, any other question? Ada pertanyaan lain kah? Any other questions or not? Oh, malam Mbak. Okay. Ini siapa yang mau baca? Who want to read? Yang belum aja tadi. Oke, sama. Oke. Yang A siapa, yang B siapa? Mbak Amini A. Oke. Wait a minute, kita cari dulu namanya mana ya. Sama. Oke. Hello, can you hear me? Oke, wait a minute. Tunggu sebentar. Masih loading yang B. Oke, hello? Hello? Halo. Oke. Halo. Yang A dulu silakan. A first, please. Rabbit, are you going to be in? I don't have any schedule yet. Okay. Hello, A. Come to marry Sunday. Okay. I want enjoy coming to Mary's party in your house. We will be at Jess's house on by noon. Will everyone be excited? Eat some food. It would be great if you could bring a side dish, but the rest of The food will be provided. what shall we wear? Mm-hmm. This is a
sure to bring bathing suit. Mhm. Sounds like we'll have a great time when you keep it all on the dials dropping and email. Oke. Yang tadi sebentar Wold ya Mbak ya, bukan Wold. WULD gitu bacanya. Wold. Terus oke. Great. Great itu bacanya great. Bukan great. Soalnya kalau great ya great. It is great kayak gitu. Kalau yang great itu yang tulisannya GREET itu. It's great. Tuh, terus yang should itu juga should bukan should. Kayaknya udah itu aja tadi. Thank you. Oke. Ada pertanyaan dari dialog yang ini? Any questions? Any questions from this? Okay. Now the last dialogue yang terakhir. Nah ini. Nah, anything you don't understand? Ada yang nggak ngerti artinya? Anything you don't understand the meaning? Prior. Sebelum. Jadi di situ kan prior appointment. Jadi dia udah punya janji sebelumnya. Nggak bisa kalau pakai before. Kalau before itu semacam kata penghubung, Mbak. Namanya conjunction. Jadi dia buat menghubungkan antara dua kalimat. Misalnya kayak saya makan sebelum saya mandi. I take a shower before I go to bed, misalnya kayak gitu. Before. Kalau prior lebih ke kata bendanya. Prior, invitation, undangan. Unfortunately, ya tidak beruntung. Tapi di sini artinya diartikan sebagai sayangnya. Prior tadi artinya sebelumnya, Mbak. Unfortunately, sayangnya. Kalau ini look forward, bukan. No. Anyone knows? Ada yang tahu? Look forward. Berharap.
mengharapkan atau menantikan atau mengantisipasi. Jadi dia sebenarnya sudah berharap pengen ketemu, berharap pengen kumpul tapi nggak jadi. Look forward. Hangout itu tadi artinya sama ya, kumpul-kumpul. Mirip sama get together. Ada lagi? Any more questions? Yang lain gimana? Oke, ada yang mau baca selain Mbak Risa? Satu lagi yang tadi belum. To read the dialogue. Cuma baca dialognya kok. Yang lain dulu Mbak, kalau misalnya nggak ada baru. The other. Oke. Mbak Ayu sama Mbak Risa ya. Yang A siapa, yang B siapa? Yang Risa 3. Indonesia, sebentar ya. Oh yang ini. Oke. Halo. Oke, silakan. Yang A. Yang A yang mana ini? Berisik. Kok gema ya Mbak ya? Punya Mbak Risa itu yang berisik. Mungkin harus pakai headset mungkin Mbak. Coba dikasih headset. Oke. Yang A Mbak Ayu ya. Mbak Risa yang B. Halo, coba Mbak Ayu A. Masih berisik ya.
Masih berisik. Halo Mbak Ayu dulu, silakan. Suara jangkrik. Walah. Halo Mbak Risa, Mbak Ayu. Halo. Gak kedengaran ya? Gak kedengaran Mbak. Cannot hear. Oke, yang lain aja coba. Tadi siapa ya? Tuh yang mau. Mbak Awin tadi mau. Coba Mbak Awin sama satu lagi. Oke. Oke. Sudah, halo? Yang A yang mana ya ini? Yang apa yang B, Miss? Yang apa, Miss? Yang A Mbak Awin wis. Agak nggak jelas Mbak. Yang apa yang B, Hawin? Mbak Awin yang A. Hawin yang apa yang B, Hawin? Yang A, Mbak Susi. Sampean yang B. Yang agak keras ya Mbak suaranya. Nggak kedengaran soalnya. Oh, bentar. Oke, start. Oh, that's to get in someone to have our status review. Clearly, unfortunately, we have a clear appointment this weekend. B. Oke. Yang tadi yang oh that's too bad. We're looking forward to hang out. Bukan hang out tapi hang out ya Mbak. Oke. Thank you. Hang out, bukan hang out. We're looking forward. Okay, this one is accepted or rejected. Diterima atau ditolak? Really? Diterima dan ditolak jawabannya. Yang benar diterima dan ditolak. Awalnya ditolak, kan ada kata-kata I'm afraid apa gitu. Terus baru berikutnya dia bilang oke, sure. Jadi ditolak dulu baru diterima. Sure, call me diterima. Tapi sebelumnya yang I'm afraid terus unfortunately itu ditolak. Bukan PHP juga sih Mbak. Awalnya dia sudah punya janji sama yang lain, sudah ada prior appointment tadi, makanya dia nggak bisa. Tapi kalau minggu depan bisa. Jadi ditolak dan diterima. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kelihatan nggak tulisannya? Can you see the whiteboard?
Oke. Artinya apa ya itu? What does it means? Instruction, request, or ask for a favor. Favor. Ask for a favor itu secara keseluruhan artinya minta tolong, permohonan gitu. Instruction itu perintah, benar. Request itu permintaan. Ask for a favor itu juga permintaan. Itu dia minta pertolongan gitu. So instruction itu perintah. Request itu adalah permintaan. Ask for a favor itu juga permintaan atau minta tolong. So here we learn about how to ask a favor. Jadi di sini kita mau belajar gimana caranya minta tolong ke orang atau memberikan instruksi atau perintah. Intinya gimana cara minta tolong gitu. Okay, any questions about the title? Ada pertanyaan soal perintahnya kah? Maksudnya judulnya di sini. Any questions before we get in? Sebelum kita lanjut, adakah pertanyaan? Hello? Are you still there? Okay. Next. Ini instructions atau imperative, sama-sama artinya perintah. Instruction sama imperative itu artinya sama-sama memerintah atau memberi perintah. Contohnya bisa dilihat ya, be quiet, go away, help me, do the exercise, close the door, take care. Memberi perintah. Ada yang nggak ngerti artinya dari semua perintah-perintah ini? Be quiet, what is it? Be quiet. Diam. Sip. Kalau go away, nyah gitu. Pergi, minggir, oke. Help me. Get lost, sama. Get lost, go away, sama. Help me, tolong saya. Tolong aku, kalau darurat gitu. Take care. Take care, take care. Oh, oke. Hati-hati juga bisa. Jadi tadi be quiet itu artinya diam. Go away itu sama kayak get lost atau pergi, nyah, minggir. Help me itu tolong aku. Hati-hati. Take care, hati-hati atau jaga dirimu.
Shut up itu juga diam. Tapi kalau be quiet itu lebih kayak kamu misalnya lagi di pasar terus habis itu orang tuh pada berisik, padahal kamu mau ngomong sesuatu, itu be quiet, lebih kayak tenang lah gitu, jangan berisik lagi. Kalau be quiet itu gitu. Cuma kalau shut up itu kamu lagi males dengerin temenmu ngomong misalnya ya, shut up menengota kayak gitu loh kalau bahasa Jawanya. Diem tak, aku nggak mau denger kamu ngomong. Kalau shut up itu gitu. Iya, itu bad word, dia lebih kasar. Kalau be quiet itu kayak tolong tenang, diem, jangan rame-rame gitu. Line up itu antri. Ya contohnya kayak Risa shut up, katanya Mbak Ana, bukan kata saya. Gitu contohnya. Sampai take care ya tadi ya. Take care itu bisa tadi hati-hati ya, atau jaga dirimu. Kalau close the door, close the door, tutup pintunya. Oke. Kalau do the exercise, kerjakan latihan. Exercise itu latihan ya, tadi ada yang tanya. Exercise itu latihan, jadi kerjakan latihannya. Do the exercise, kerjakan latihannya. Tadi close the door itu tutup pintu, terus do the exercise, kerjakan. Nah ini, tapi instruction sama atau imperatif dalam bentuk seperti ini itu dia jarang digunakan. Paling kalau mungkin sama teman sendiri yang sudah akrab, mungkin ya nggak akan tersinggung gitu ya. Tapi kalau misalnya sama orang tua atau sama orang yang baru kenal atau sama bos, itu nggak bisa pakai ini, karena itu terkesan kayak kasar gitu. Kok kasar ya, kok kayak gitu, kok ngomongnya gitu ke saya misalnya kayak gitu. Oh itu artinya why you be so rude. Rude itu kasar, nggak sopan. Rude. Jadi gimana caranya minta tolong atau misalnya nyuruh orang tapi berkesan sopan. Nah, misalnya pakai please. Buat kalau misalnya yang simpen, why you be, itu singkatan bahasa Inggris Mbak. Jadi kayak slang, atau misalnya nulis di internet, atau misalnya nulis SMS disingkat-singkat gitu, pakai huruf alfabetnya aja. Bacanya sih why you be. Sama kayak apa sih, apa ya contohnya singkatan-singkatan internet slang itu, kayak AS. Pernah dengar nggak ini singkatan itu dalam bahasa Inggris? Nah itu artinya I swear to God, misalnya kayak gitu di internet slang gitu loh. Nah OMG itu juga termasuk oh my god.
atau I wait, sorry, connection was lost. Misalnya lagi, kalau misalnya kalian ngomong di internet why, itu kepanjangan, cuma disingkat y gitu. Why itu artinya. Halo, can you hear me? Oke. Jadi contohnya why itu disingkat w, y kalau di internet. Misalnya kamu mau ngomong ke temenmu, kenapa kamu nggak balas SMS ku, misalnya kayak gitu. Kalau ngomongnya di internet atau di SMS, itu kalau bentuk itunya, bentuk panjangnya why you don't gitu. Bahasa Inggris nggak apa-apa, tapi jangan ditulis di, kalau disuruh bikin PR atau disuruh bikin paper gitu ya jangan. Itu kalau cuma buat di Facebook atau di Twitter kayak gitu-gitu. Slang. Bukan slang pakai K ya, slang pakai G. Itu namanya internet slang. Itu band kalau slang yang itu. Informal gitu. Oke, kembali ke pelajarannya ini. Jadi kalau misalnya mau nyuruh orang, biasanya sih gampangannya pakai please, tambahin please gitu. Misalnya kayak tadi, please open the door, please be quiet. Bahkan kalau misalnya mau nyuruh orang please go away gitu, kedengarannya akan lebih sopan dengan kata-kata please. Artinya tolong. I see itu oh gitu. Terjemahan bebasnya. Oh gitu. Di belakang juga bisa. Bukan saya lihat, Mbak. Go away please, please go away sama aja. Itu sama aja, Mbak, artinya. Nggak berbeda kok. Nggak ada yang lebih sopan atau yang nggak ada yang lebih kasar. Artinya sama aja. Please-nya ditaruh di depan atau di belakang. It's the same. Open the door please, close the door please, gitu juga bisa. Please ini cuma cara paling gampang ya. Kalau mau yang lebih formal atau lebih rumit, pakai ini. Itu wait, ada di buku halaman modul page 74 kalau mau dilihat. Jadi ini buat memerintah atau minta tolong dengan cara yang sopan. Selain pakai please, kalau please kan gampangnya. Ini pakai ini. Di modul page 74.
Page 74. Rồi đi có nghỉ rưỡi thôi. Sudah dibuka kah? Have you opened your book? Di 74 activity 2 page 72 74 sorry, activity 2. Itu cara meminta tolong atau meminta sesuatu. Pakai can, could, would atau will, would you mind atau would you might not. Not itu berarti negatif. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Can. Artinya can. What does it mean? Can, bisa. Jadi di sini dia artinya, misalnya kalimatnya can you open the door? Bisakah kamu membuka pintu? Can you gitu artinya. Ada yang bisa bikin contoh kalimat minta tolong pakai can? Can you can you call me later? Okay. Can you bring me a glass of a glass of kurang off Mbak Eka. A glass of water please. Okay. Can you help me? Can you help me bringing? Mbak Riri tinggal help me bringing. Can you open the window please? Okay. Can you help me? Okay, my watch in my room. Help me taking ya Mbak Santi. Help me taking. Yang lain ada yang bisa kasih contoh pakai can? Anyone else? Oh, can you take a book? Bisa. Okay. Help me buying ya Mbak Awat some food. Can you help me buying some food? Can I borrow your book juga benar. Can I borrow your book is correct. Can you help me bringing my umbrella? Okay. Ada contoh yang lain lagi? Any more examples using can? Can you call me today? Okay. Can you read a story book for me?
storybook? Can you read? Bisa dilihat di sini ya, Mbak, itu yang dikasih tulisan warna putih, open. Itu verb, kata kerja pertama. Jadi habis can kata kerjanya pakai kata kerja satu. Can is followed kerja satu. Can is followed by verb 1. Can you go far away? Benar. Can you bring some food for my sister? Okay. Can itu diikuti kata kerja pertama. Can you follow me to my room? Ke. Kamu bisa ikut aku ke kamarku? Enggak, makanya dia pakai to. Oke, understand can? Apakah sudah ngerti yang can ini? Bisakah? Oke, yang kedua could. Dia sama kayak can, artinya juga bisa. The same meaning with can. Tapi dia lebih sopan. Jadi kalau misalnya ngomong sama orang tua, to older people or to your boss atau ke bos, pakainya could because it's more polite daripada can. Artinya sama persis. Di situ contohnya, could you do me a favor? Bisakah kamu menolongku? Artinya sama kayak can. Diikuti sama kata kerja pertama juga sama kayak can. Cuma dia lebih sopan, itu aja. Ada yang bisa ngasih contoh kalimat? Anyone want to give example? Favor itu permintaan sebenarnya. Itu flavor, Mbak. Flavor. Hampir, Kalau di situ contohnya tadi siapa yang tanya ya? Lupa sampean. Mbak Risa ya. Could you do me a favor? Kamu mau nggak nolong aku? Biasanya dia mau minta tolong kita melakukan sesuatu buat dia gitu. Could you do me a favor? Kamu mau nolong aku nggak? Oke, apa? Misalnya kalimat lanjutannya, tutupin jendelanya dong, kayak gitu. Beliin minum dong, kasih aku duit dong, misalnya kayak gitu. Favornya. Tadi for example. Pertanyaan, could you do me a favor? Jawabannya misalnya yes. Enggak harus pakai do.
misalnya contoh dialognya kayak gitu ya. Could you do me a favor? Misalnya jawabannya yes. Close the door please gitu. Itu contohnya do sama kayak open, itu cuma kalimatnya aja memang harus pakai do. Pakai kata-kata lain bisa. Misalnya kayak could you open the door, itu juga bisa. Jadi nggak harus pakai do. Atau misalnya lagi could you lend me an umbrella, nah gitu. Bisa kamu meminjamkan payung buat aku gitu, nggak harus pakai do. Ada yang bisa kasih contoh kalimat? Anyone can give example? Can give an example? Could you lend me a book? Could you close the window? Okay. Anyone else? Yang lain? Ada yang lain? Oke. Could you lend me, nggak usah pakai mbak, langsung could you lend me your dress gitu bisa. Could you close the door? Okay. Lend sama borrow artinya beda nggak? Ada yang tahu sambil mikir tadi yang sudah ngasih kalimat lend sama borrow. Could you open the door? Benar. Lend sama borrow bedanya. Lend oke. Kalau lend meminjamkan padaku, jadi minjemnya ke aku. Misalnya could you lend me your money, kamu bisa minjemin aku uang nggak? Can you lend me your umbrella, kamu bisa pinjemin aku payung nggak? Pinjem ke aku. Borrow itu meminjam. Ke orang lain. Misalnya, could I borrow your motorcycle? Aku bisa pinjem motormu nggak? Punyanya orang lain yang kita pinjam. Tadi ada oke. Maisan ya mbak ya, bukan Maisun. Sun itu segera, San itu anak laki-laki.
Any questions atau masih dicatat atau masih mikir kalimat? Any questions or any more sentence? Ada pertanyaan atau ada kalimat lain? Hello. Oops. Connection lost. Wah, connection lost. Sorry, connection lost again. Okay. Could you cook noodle? Noodle tulisannya. Oh. Could you cook me noodle? Atau kalimatnya seharusnya could you cook me a bowl? Kebalik tulisannya noodle. Mendingan ada ukurannya juga, Mbak. Jadi kalau noodle kan mie, memang artinya mie. Cuma Mbak mau berapa mangkok? 1 mangkok, 2 mangkok, atau 1 kerdus kayak gitu. Jadi harus ada ukurannya. A bowl of noodle itu berarti semangkok. Sepanci pakai mangkok juga bisa. Nanti kalau cuma bilang noodle berapa banyak, emang mau 1 kerdus kayak gitu. Sebentar, itu could you get me water on the table? Okay. Pakai a glass lebih enak, Mbak. A glass of water. Jadi kayak Mbak Wawa tadi biar jelas. Waternya berupa apa? Segelas atau di dalam termos atau galon kayak gitu. Karena water sama noodle ini termasuk uncountable noun, jadi benda yang tidak bisa dihitung. Jadi kalau cuma ngomong water, noodle, itu nggak jelas ukurannya mau berapa kayak gitu. Connection lost. Oke, ada pertanyaan atau contoh lain? Any questions or another sentence? Mana?
Get me. Yang mana ya mbak, kalimat yang mana? Oh, could you get me a glass of water, ini ya. Ambilkan. Artinya gitu. Tolong ambilkan segelas air. Get me. Anything else? Ada yang lain? Ada pertanyaan lain? Any more questions? Kalau enggak ada, kita berlanjut ke will sama would. Hello, chatnya tiba-tiba berhenti. Apa ini koneksinya ya? Oke. Sekarang would sama will. Jadi ini tadi saya sudah bilang would sama will itu sama, artinya sama-sama akan. Nah, seperti could sama can tadi, would itu lebih sopan. Would is more polite. Iya, koneksinya juga lagi aneh ini. Would is more polite than will. Would itu lebih sopan daripada will. Sama seperti can dan could. Main landing nanti aja mbak, itu bahasan berikutnya biar gak bingung. Nah, di sini artinya maukah kamu? Would. Nah, contohnya will atau would. Yang paling gampang, will you marry me, kayak gitu. Maukah kamu menikah denganku, misalnya kayak gitu. Contoh kalimatnya. Would you, nggak usah pakai ed mbak, jadi langsung marry. Sama semua ini pakai kata kerja pertama ya. Verbnya verb 1. Would you marry me? Will you have a date with me? Itu juga oke. Maukah kamu, gitu. Contoh kalimat yang lain, will you atau would you? Would you have a dinner tonight? Oke, a dinner with me. Sama siapa dulu dinnernya juga disebutkan. Tonight-nya digabung aja mbak. Terus Mbak Wawat, will you dance with me? Atau will you have a dance with me? Will you dance with me or will you have a dance with me? Dance, dance, bener. Will you dance with me? Will you have a dance with me? Itu sama artinya. Ada kalimat lain, would atau will
Would you go together with me? Oke. Go kemananya kalau bisa juga dispesifikasi ya. Misalnya would you go to a movie together with me, gitu bisa. Atau mau ngajak would you go to hell together gitu mungkin bisa. Kalau misalnya mau ngajak sama-sama ke neraka gitu, contohnya would you go together. Ada contoh yang lain? Ada yang bisa ngasih contoh lagi? Would you sing with me? Oke. Mau nyanyi bareng. Would you sing together with me? Would you sing with me? Contoh lainnya, another example. Would you come to my birthday party? Okay. Oh, Mbak Risa curhat. Would you dance together tadi sudah Mbak ya. Would you stay here? Nggak usah pakai in Mbak. Stay here with me. Nggak salah, cuma innya nggak usah dipakai, nggak masalah. Would you learn with me? Okay. Would you go to the market? The market. Sudah benar tapi kalimatnya. Iya. Would you? Gak usah pakai itu Mbak. Kalau ini itu artinya your. Ups. Pakai langsung would you lend your arm a while for me gitu. Your. To go to the plaza. Ada yang mau kasih contoh lagi kah? Jujur ya Mbak ya, kalau buat bener-bener yang tahu an sama the itu, bahkan yang bule asli, penutur asli native speaker itu juga nggak tahu loh Mbak, sejujurnya. Kan saya dulu juga pernah belajar ini kan waktu kursus gitu, terus yang ngajar itu kebetulan orang asli British. Dia bilang kalau kalian tanya ke saya dalam hal percakapan, misalnya kapan membedakan an sama the ini kapan pakainya, saya juga nggak bisa jawab, dia bilang kayak gitu. Tapi intinya sih secara mendasarnya sih sama an itu, ini namanya artikel ya,
Ini intermezzo sebentar. Secara dasarnya aja, sama n sama the itu artinya sama sesuatu atau seekor atau sebuah atau apalah, pokoknya dia intinya dia satuan. Jadi an, the itu sebenarnya cuma buat satuan. Misalnya an ant, seekor semut. A friend, seorang teman, misalnya kayak gitu. Oke? Ya lebih kurang sih tambahan atau pelengkap buat nambahi gitu. Tapi dia bisa juga jadi the and atau the friend. Kok bisa? Nah, contoh yang lebih jelasnya sih dalam percakapan. Misalnya si A bilang, "Oh my god, I saw a huge ant." Misalnya ada seseorang bilang, "Oh my god, aku ngelihat semut raksasa," misalnya dia bilang gitu. Terus B-nya bilang, "Where is the ant?" Di mana semutnya? Nah, ini kan bisa dilihat. Satunya pakai satunya tiba-tiba ganti the. Kok iso? Kok bisa kayak gitu? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Jadi awalnya si A ini bilang, "Oh ya ampun, aku melihat ada semut raksasa. Oh my god," gitu. Terus bawahnya, "Oh ya, di mana semutnya? Where is the ant?" Kalimat pertamanya, "I saw a huge ant." I saw a ghost. OMG, I saw a ghost. Jadi dari sini sih sama an itu dipakai kalau misalnya kalian bedanya penggunaannya gimana, Mbak? Tadi Mbak siapa tadi tanya? Mbak Wawat. Kapan pakai the, kapan pakai an, kapan pakai an? Sama an itu pakainya kalau misalnya orang yang lagi ngobrol ini nggak tahu apa yang diobrolkan. Jadi kan ini pertamanya si A bilang, "Oh my god, I saw a huge ant." Yang ngelihat semut ini kan cuma si A. Pertama kalinya dia lihat, ya ampun ada semut raksasa. Pertama kalinya dia lihat itu, makanya dia bilang Tapi B-nya bilang, "Where is the ant?" Itu maksudnya dia sudah tahu, si B ini tahu semut yang mana sih yang dimaksud gitu. Jadi dia diganti the. Jadi sama an itu dipakai kalau yang lagi ngobrol ini masih nggak tahu subjek obrolannya dengan jelas. Ini yang mana yang dimaksud. Misalnya kalian lagi ngerasa nih, itu loh si A, si B kayak gitu. Itu pakai Tapi setelah kalian tahu, oh si A itu misalnya Mbak Wawat, terus si B itu misalnya Mbak Ratmi kayak gitu. Pakai oh ya si the kayak gitu. Gampangannya sih begitu. Tapi kalau dalam percakapan
pakai pakai n, pakai the, kadang-kadang kalau misalnya lagi ngobrol ya udah wis nggak ada bedanya. Kadang-kadang ketuker-tuker, kadang-kadang malah nggak disebut n-nya atau the-nya kalau percakapan loh ya. Hilang lagi suaranya, sinyalnya ini, the signal is not good, sinyalnya nggak bagus. Kalau sudah selesai nulis bilang ya Mbak ya, if you finished writing tell us. Kalau sudah selesai ditulis bilang aja. Sudah selesai nulis belum itu Mbak Wawatnya? Belum selesai nulis teman-temannya Mbak, sebentar, wait a minute. Oke, ada yang masih nulis kah? Anyone still writing? Ada yang masih nulis, oke. Masih nungguin yang lain nulis soalnya Mbak. Sudah selesai kah? Kalau sudah selesai bilang ya. Oke. Lanjut yang tadi sampai mana ya? Oh, would you. Oke. Would sama will sudah ngerti kah? Have you understood? Sudah ngerti? Will, would, can, could. Ada pertanyaan atau enggak? Any questions? No? Oke. Kita lanjut ke would mind dan would mind not. Berikutnya, ada yang tahu artinya enggak? Anyone knows what does it means?
Bukan apakah. Tapi kalau ada mind itu artinya apakah kamu keberatan? Would you mind? Kamu keberatan nggak? Seperti itu artinya. Do you mind? Would you mind? Apakah kamu keberatan? Misalnya yang would you mind lending me your books? Apakah kamu keberatan meminjamkan bukumu padaku? Gitu. Pakainya gini ya. Kenapa itu kok pakai ing? Jadi harusnya kalimatnya Mbak Eka ini how would you mind not smoking here gitu. Kenapa dia pakai ing? Karena sudah ada mind. Mind ini kata kerja. Smoke juga kata kerja. Nah, karena kata kerjanya dua, harus diganti ing atau pakai to. Tapi di sini adanya mind. Karena itu sampai jam 11, Mbak. In English, it is called gerund. Penjelasan yang soal ing tadi apa bisa ngikuti atau diulang lagi? Ini kenapa dia pakai ing di sini? Jelaskan lagi kah? Atau sudah paham? Kurang lebih ya. Jadi kalau ada dua kata kerja di satu kalimat, kata kerja yang satunya yang kedua maksudnya di belakang diganti ing atau ditambah to. Nah, kalau misalnya kayak contohnya ini ya, would you mind lending me your books? Kalau dia diganti ing, itu namanya gerund dalam bahasa Inggrisnya. Contoh kalimat lainnya, would you mind helping me
in the store tomorrow? Misalnya, apa kamu keberatan membantuku di toko besok gitu. Oke. Any questions? Ada pertanyaan lagi? Oke. Jadi yang would might not ini negatif ya. Jadi kalau diartikan, apakah kamu keberatan buat nggak nyalain AC gitu. Kita ada pertanyaan sebelum kelas selesai 5 menit lagi soal ini. Oke, kalau nggak ada coba bikin kalimat pakai would might atau would might not. Can you try to make a sentence please using would might or would might not? Would you mind not watching television too late? Oke. Cuma typo ya mbak ya. Oops. Watching sama too late. O-nya kurang satu. Ada lagi? Would you mind studying with me tomorrow? Okay. Would you mind not playing? Oops, tadi ada baru. Would you mind lending me your dictionary? Correct. Oops. Would you mind not playing? Mbak Wawat kurang i. Ing maksudku. Would you mind not playing the game too long? Punya juga kurang satu. Anyone else yang lain? Would you mind not playing my computer? Okay. Would you mind taking a public? Pakai C publicnya. Transportation to go. Mbak Risa kurang ing sama would-nya. Oops. Would you mind picking me up
at school tomorrow. Would you mind going to the hospital with me tomorrow? Okay. Correct. Kita sekarang lagi ngomongin pakai yang mind, Mbak. Untuk cara cara meminta tolong pakai mind. Yang artinya apakah kamu keberatan gitu. Kalau nggak mau pakai mind, misalnya cuma mau pakai would juga nggak masalah sih sebenarnya. Ini kita selalu pakai mind karena lagi ngomongin cara minta tolong yang pakai would you mind. Would you mind not turning on the computer? Okay. Would you mind, apakah kamu keberatan? Mind itu keberatan. Would you mind not to call me? Iya, di sini artinya dia keberatan, Mbak. Jadi, tapi kalau misalnya Mbak sering lihat my mind gitu, itu pemikiranku. Mind sendiri itu sebenarnya artinya pikiran. Misalnya dia bilang what is inside my mind, apa yang ada dalam pikiranku gitu. Tapi di sini dia artinya keberatan untuk konteks ini. Mbak Risa tadi, would you mind? Wait a minute. Would you mind not calling? Begitu. Would you mind walking with me? Would you mind walking with me to the library? Langsung gitu aja, Mbak, nggak usah ditambahi go to lagi. Tadi di atas sudah dijelasin ya Mbak Risa, mind kalau misalnya ada dua kata kerja dalam satu kalimat. Contohnya di sini kan mind sama land misalnya. Jadi dia nggak bisa cuma mind sama land gitu. Sampai yang would mind itu nggak bisa, satunya harus waktunya habis. See you tomorrow,